Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, akibat istri sering diejek, seorang adik tega membunuh kakak kandungnya hingga tewas. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Sungguh tega aksi yang dilakukan seorang adik di Indramayu, Barat ini. Bukannya saling menghormati antar sesama saudara, sang adik malah tega membunuh kakak kandungnya sendiri hingga tewas. N inisial namanya, seorang perempuan berusia 44 tahun ini ditemukan tergeletak sudah tidak bernyawa di sebuah pinggir jalan yang tak jauh dari rumahnya. Penemuan jasad ini pun sontak menggegerkan warga desa Kerticala, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hal ini dikarenakan korban ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi bersimbah darah akibat sejumlah luka pada bagian tubuhnya. Mendapati laporan akan peristiwa itu, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap tersangka yang tak lain adalah adik korban sendiri. Saat penangkapan, tersangka tidak melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian. Tersangka pun tampak pasrah dan tertunduk lesu saat digiring ke Mapolres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan setelah itu, Kapolsek beserta jajarannya mendatangi TKP dan setelah melakukan interogasi awal terhadap saksi-saksi, selanjutnya diketahui bahwa tersangka penganiayaan tersebut adalah adik korban. Polisi langsung melakukan proses penyidikan dari mulai olah tempat kejadian perkara hingga pemeriksaan saksi maupun tersangka. Terungkap, tersangka berinisial S tega menghabisi nyawa kakak kandungnya itu lantaran sakit hati akibat istrinya sering diejek oleh korban. Tak hanya di situ, tersangka juga mengaku sebelumnya ia dan korban sempat terlibat cekcok yang tak bisa diredam oleh keduanya. Akibatnya tersangka pun gelap mata hingga akhirnya membacok sang kakak dengan sebuah golok pada bagian tubuhnya hingga tewas. Tersangka dan korban ini adalah kakak beradik. Korban ini adalah kakak dari si tersangka. Cekcok, menurut keterangan dari tersangka bahwa cekcoknya dikarenakan korban seringkali menjelek-jelekkan istri tersangka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka terpaksa dilakukan penahanan di Polres Indramayu. Sementara itu pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti, yakni diantaranya senjata yang dipakai pelaku serta sendal korban yang berada di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan yang terjadi dalam hubungan satu keluarga juga terjadi di Cikarang, Jawa Barat. Dewi namanya, seorang perempuan berusia 25 tahun ini ditemukan tewas tak bernyawa di rumahnya usai ditusuk oleh pelaku yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Peristiwa ini terjadi tepatnya di Kampung Pilar, Desa Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan orang tua, saat itu korban baru saja selesai mengambil wudhu dan bersiap untuk menjalankan sholat duha.
Namun tiba-tiba sang kakak yang merupakan pelaku mendatangi korban dengan memegang sebilah pisau. Pelaku pun saat itu dengan tanpa basa-basi langsung melakukan aksi sadisnya dengan menusuk bagian tubuh korban hingga terkapar tak berdaya. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung diamankan warga dan dibawa ke pihak kepolisian. Sementara itu korban meninggal dunia dalam perjalanan saat dievakuasi ke rumah sakit. Kita rebut pesonya, kita kerubuk-kerubuk minta tolong, cuma udah anak saya itu yang perempuan sudah marah. Terus kita jadi jotos ini jebuk sama dia, sama saya kayak dimakan. Polisi langsung bergerak cepat melakukan serangkaian proses penyidikan dengan memeriksa saksi maupun pelaku serta olah TKP di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyidikan, terungkap pelaku melakukan aksi sadisnya itu karena motif sakit hati akibat tersinggung sering diejek oleh korban karena tidak bekerja alias menganggur. Polisi juga mengatakan bahwa peristiwa tewasnya korban merupakan tindak pidana yang terjadi dengan cara spontan. Hal itu dikarenakan berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi mengatakan bahwa korban maupun pelaku tidak ada permasalahan sebelumnya. Kalau menurut keterangan dari para saksi, termasuk melakukan pemeriksaan saksi juga orang tuanya, jadi hubungannya atau permasalahannya sih tidak ada. Karena semalam juga si pelaku datang pulang ke rumah dan meminta maaf kepada orang tuanya selama ini mungkin ada salah dan ini pagi harinya tidak tahu terjadi seperti ini. Atas perbuatannya, kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Tersangka kini dilakukan proses penahanan selama 20 hari ke depan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih terus melakukan pendalaman karena diduga ada motif lain terkait tewasnya korban. KSA inisial namanya. Jasad bocah berusia 7 tahun di Semarang, Jawa Tengah ini diantarkan oleh pihak keluarga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kepergian siswa kelas 1 SD ini meninggalkan duka mendalam bagi pihak keluarga. Terlebih setelah terungkap bahwa kematiannya dipicu oleh aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Peristiwa ini terungkap usai pihak kepolisian melakukan serangkaian proses penyidikan pasca mendapatkan kabar korban tewas dengan kondisi yang tidak wajar. Polisi pun langsung melakukan proses otopsi, olah TKP, dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian. Dari pemeriksaan tubuh korban, ditemukan luka di alat vital korban akibat kekerasan seksual. Usai dilakukan proses pemeriksaan, tanpa berlama-lama, polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka berinisial AY yang merupakan paman dari korban. Dengan hasil otopsi ditemukan adanya luka pada kemaluan korban. Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian, tersangka mengaku melakukan aksi bejatnya itu sebanyak 7 kali dalam kurun beberapa bulan terakhir. Saat melakukan aksi bejatnya itu, tersangka juga mengatakan bahwa kondisi korban sedang menurun karena diduga mengidap penyakit diduga TBC yang sudah sampai ke otak. Meski demikian, tersangka pun tidak menghiraukan akan hal tersebut.
Tersangka mengaku ia tetap melancarkan aksinya itu karena tak kuasa menahan hawa nafsu usai menonton film porno. Tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap korban sejak akhir bulan Agustus sampai dengan hari Sabtu terakhir tanggal 14 Oktober 2023, di mana pada saat dilakukan yang terakhir itu kondisi korban sedang drop karena kebetulan korban juga mengidap penyakit, diduga penyakit TBC yang sudah sampai ke otak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini sudah dilakukan proses penahanan guna proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus tewasnya anak di bawah umur gegara aksi pemerkosaan juga terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. FA, seorang remaja berusia 13 tahun ini, ditemukan tewas di sebuah semak-semak di sebuah kebun sawit di Jalan Poros Lamin, Kecamatan Teluk Bayur. Korban tewas usai diperkosa dan dicekik oleh pelaku berinisial Y yang merupakan ayah tirinya sendiri. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian terungkap motif dibalik aksi keji yang dilakukan tersangka dipicu lantaran ia digelapkan oleh hawa nafsu sehingga berniat untuk menyetubuhi korban. Namun di saat pelaku akan melakukan aksinya itu, korban pun menolak untuk melayani nafsu ayah tirinya. Pelaku yang tak kuasa menahan nafsu pun malah justru tetap memaksa korban dan menyetubuhinya hingga akhirnya sang anak melakukan aksi perlawanan. Mendapatkan aksi perlawanan tersebut, pelaku pun meradang emosinya hingga ia tega mencekik korban hingga meregang nyawa. Jadi untuk korban ditemukan pertama kali oleh orang tua kandung korban, yang bapak korban. Kemudian dilaporkan ke Polres Berau. Untuk tersangka sempat melarikan diri, namun bisa diamankan di Polres Kutim, tepatnya di Polsek Teluk Pandan. Apa ada melakukan perlawanan dan pada saat ditangkap dan? Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka tidak ada perlawanan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka sudah dilakukan proses penahanan di Polres Berau untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, untuk jenazah korban kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga.